Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin hadirat para jamaah rahimakumullah. Sebelumnya saya menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima amal-amal baik kita selama bulan Ramadan. Wa kullu amin wa antum bi khair. Mudah-mudahan sepanjang tahun kita selalu dalam kebaikan. Wa ja'alana minal a'idin wal faizin. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk di antara hamba-hamba Allah yang kembali kepada fitrah kesucian dan mendapatkan kesuksesan, keberuntungan dunia dan akhirat. Dan juga secara pribadi saya menyampaikan mohon maaf lahir batin atas segala kekhilafan, kesalahan baik dalam tutur kata atau dalam perilaku selama ini. Hadirin rahimakumullah, mari kita lanjutkan tafsir surah Yasin ayat 33 sampai 44. Ya, ada 12 ayat yang kita kaji pada kesempatan ini yang berjudul berbagai bukti kuasa ilahi untuk melaksanakan ba'ats dan lainnya. Ba'ats yaitu yaumul ba'ats, hari kiamat. Karena orang-orang kafir pada saat itu mereka tidak percaya dengan datangnya kiamat. Maka Allah Ta'ala menunjukkan bukti-bukti kekuasaannya yang luar biasa ketika Allah mampu untuk mengatur alam sedemikian rupa. Maka Allah sangat mampu untuk nantinya setelah kehancuran dunia membangkitkan kembali pada kehidupan lain, yaitu kehidupan di akhirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayatul lahumul ardul maitah ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah bumi yang mati atau tandus. Kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan darinya biji-bijian. Maka dari biji-bijian itu mereka makan. Ayat 34-nya, wa ja'alna fiha jannatin min nakhili wa a'nabin wa fajjarna fiha minal 'uyun. Dan kami jadikan padanya di bumi itu, ya di sini kembali kepada al-ard. Kami tumbuhkan, kami jadikan di bumi tersebut kebun-kebun kurma dan anggur. Dan kami pancarkan padanya beberapa mata air. Liya'kulu min thamarihi wa ma 'amilatu aydihim afala yashkurun. Agar mereka dapat makan dari buahnya dan dari hasil usaha tangan mereka. Maka mengapa mereka tidak bersyukur? Ayat 36-nya, subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah yang telah menciptakan semuanya
secara berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Wa ayatul lahumul lailu naslahu minhun nahar fa idahum mudlimun. Suatu tanda juga atas kekuasaan Allah bagi mereka adalah malam. Kami pisahkan siang dari malam itu, maka seketika itu mereka berada dalam kegelapan. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha, dzalika taqdirul azizil alim. Suatu tanda juga atas kekuasaan Allah bagi mereka adalah matahari yang berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal 'urjunil qadim. Begitu juga bulan, kami tetapkan baginya tempat-tempat peredaran, sehingga setelah ia sampai ke tempat peredaran yang terakhir, kembalilah ia seperti bentuk tandan yang tua. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wa lal-lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaqi yasbahun. Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya. Wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun. Suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka juga adalah bahwa kami mengangkut keturunan mereka dalam kapal yang penuh muatan. Wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun. Begitu juga kami menciptakan untuk mereka dari jenis angkutan lain yang mereka kendarai. Wa inna sya'nuriqhum fala sarikha lahum wa lahum yunqadun. Jika kami menghendaki, kami akan menenggelamkan mereka. Kemudian tidak ada penolong bagi mereka dan tidak pula mereka diselamatkan. Yang terakhir, illa rahmatan minna wa mata'an ilahin. Akan tetapi kami menyelamatkan mereka karena rahmat yang besar dari kami dan untuk memberi mereka kesenangan hidup sampai waktu tertentu. Inilah 12 ayat mulia yang kita kaji pada kesempatan ini. Berikutnya tentang munasabatul ayat, keterkaitan atau persesuaian ayat-ayat ini dengan pembahasan sebelumnya. Bahwa setelah Allah Subhanahu wa taala menerangkan ba'ats dan hasyr, hari kiamat dan hari dikumpulkannya manusia pada saat di hari akhirat nanti, dengan dihadirkannya seluruh umat kepadanya pada hari kiamat untuk hisab dan pembalasan. Maka selanjutnya Allah Ta'ala memaparkan petunjuk tentang ba'ats dengan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dari bumi yang gersang dengan tujuan mengadakan kebun-kebun dan memancarkan sumber-sumber mata air sebagai sarana penghidupan. Semua itu menuntut adanya sikap bersyukur atas berbagai nikmat tersebut. Setelah menerangkan berbagai keadaan bumi sebagai ruang makro, selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menuturkan 4 bukti petunjuk tentang kuasanya yang agung dari fenomena alam, yaitu silih bergantinya malam dan siang, berputarnya matahari, perjalanan bulan di tempat-tempatnya, serta menciptakan orbit khusus untuk matahari dan bulan. Selanjutnya
hal itu diiringi dengan petunjuk lain tentang kuasa Allah Subhanahu wa taala terkait dengan rahmat, yaitu perpindahan umat manusia menggunakan kapal-kapal yang berlayar membelah lautan. Hadirin rahimakumullah, ayat-ayat Quran itu adalah sebagai ayat-ayat qauliyah yang menjadi dalil ya, secara tertulis, bukti-bukti secara tertulis, sedangkan ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di alam raya, itu adalah dalil atau bukti secara nyata, fakta yang membuktikan tentang kebenaran ayat-ayat Al-Quran. Ayat Quran sebagai isyaratnya dan ayat kauniyah sebagai bukti nyatanya. Kita sebagai kaum muslimin, generasi yang mudah-mudahan termasuk di antara golongan ulul albab, mereka yang berpikir ya, menggunakan pikiran ya dan zikir ya. Jadi generasi yang selalu berpikir dan berzikir. Kita berpikir alam nyata yang demikian luar biasa, dan kita berzikir mengingat bahwasanya semua itu tidak mungkin tercipta dengan sendirinya. Pasti ada yang menghadirkan, yang mengatur, yang menciptakan ya. Sehingga ketika dulu ada sebagian ulama ya, ada yang mengatakan beliau Abu Hanifah, dan mengatakan beliau adalah Ja'far As-Shadiq, ketika berdialog, berdebat dengan seorang ateis. Maka mereka berdua janjian ketemu di seberang sungai sana, dan ulama ini sudah hadir di tempat itu. Ya, mohon maaf ya, ateis sudah menunggu, kemudian ulama ini terlambat dan baru hadir beberapa saat. Ketika ditanya, kenapa Anda terlambat? Kemudian ulama ini menjawab, saya tadi terlambat karena ada udzur begini begitu, kemudian saya tidak ada kendaraan menyeberangi sungai ini. Saya berdiri di pinggir sungai sambil merenung, tiba-tiba ada pohon yang tumbang, kemudian ranting-rantingnya terlepas, pohonnya terbelah, dan pohon serta rantingnya ini berubah membentuk menjadi sampan, dan dengan itulah saya menaiki sampan itu dan sampai ke seberang sungai ini. Kata si ateis ini, itu tidak mungkin. Kamu pasti mengarang cerita yang bohong ya. Tidak mungkin pohon itu berubah dengan sendirinya menjadi sampan, menjadi perahu. Itu tidak mungkin, pasti ada yang merakitnya, yang membuatnya. Nah, disinilah kemudian ulama ini mengambil clue-nya ya. Kamu mengatakan bahwa pohon itu tidak mungkin berubah dengan sendirinya menjadi perahu, padahal itu hal yang sederhana. Bagaimana kamu meyakini bahwa alam raya yang sedemikian dahsyat ini dengan peredaran tata surya yang sedemikian luar biasa terwujud dengan sendirinya, tidak ada yang menciptakannya, tidak ada yang mengaturnya? Itu suatu yang mustahil, yang tidak mungkin terjadi. Jadi sebelum terjadi perdebatan antara dua orang ini, si ateis ini sudah KO lebih dulu ya, sudah kalah dengan logika sederhana bahwa ketika hal-hal yang sederhana tidak mungkin terjadi dengan sendirinya kecuali ada yang mewujudkan, yang mengaturnya, maka hal yang luar biasa juga demikian. Tidak mungkin terjadi, tidak mungkin tertata demikian rapi kecuali ada kholiknya, penciptanya. Nah, seperti itulah pemikiran kita ya, seorang muslim, seorang mukmin yang itu ya merupakan dalil akli ya. Jadi kalau dalam kajian tauhid, dalam bab ma'rifatullah, mengenal Allah Ta'ala,
maka ada dalil di samping dalil nakli yang tertulis di dalam ayat ataupun hadis, ada juga dalil akli, dalil logika yang itu ketika kita berpikir secara jernih maka akan bisa mengenal Allah Ta'ala dari logika berpikir kita. Berikutnya tentang tafsir dan penjelasan ayat 33. Di antara tanda-tanda yang menjadi bukti petunjuk wujud Allah Ta'ala dan kuasanya dalam melaksanakan ba'ats dan menghidupkan kembali orang yang mati adalah menghidupkan bumi yang tandus, yang tidak memiliki tumbuh-tumbuhan, dengan menurunkan air hujan, menjadikannya bergeliat dengan berbagai tumbuh-tumbuhan yang beragam warna dan bentuk, serta mengeluarkan biji-bijian yang menjadi rezeki bagi para hamba dan binatang ternak mereka. Dan biji-bijian mewakili sebagian besar bahan makanan yang dikonsumsi serta menjadi sumber kehidupan dan penghidupan yang paling dominan. Sebagaimana kami menghidupkan bumi yang mati, maka seperti itulah kami menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati. Nah, intinya di sini ya, dimanapun manusia nanti meninggal dunia, apakah di daratan ataukah di lautan, bahkan hancur lebur, tidak tersisa karena mungkin kena kecelakaan atau kebakaran dan lain-lain, tetapi Allah dengan kuasanya akan menghidupkan kembali manusia. Sebagaimana Allah punya kemampuan, punya kuasa untuk menciptakan segala tumbuhan, buah-buahan yang luar biasa ya. Buah-buahan satu pohon saja, misalnya jeruk, walaupun satu pohon, manisnya antara buah satu dan yang berikutnya berbeda. Satu kebun dengan berbagai macam jenis buah-buahan, rasanya berbeda-beda, manisnya berbeda-beda, atau mungkin kecutnya juga berbeda-beda. Itulah kuasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat 34-nya, kami juga menjadikan di bumi yang kami hidupkan itu kebun-kebun yang penuh dengan pepohonan seperti kurma, anggur, dan lain sebagainya. Kami juga membuat aliran-aliran sungai yang mereka butuhkan yang terpancar di berbagai tempat. Di sini pohon kurma dan anggur disebutkan secara khusus di antara buah-buahan lainnya, karena makanan yang paling lezat adalah makanan yang manis, sedangkan rasa manis yang terdapat pada keduanya itu lebih lengkap. Selain itu, kurma dan anggur termasuk makanan pokok sekaligus buah dan memiliki manfaat yang lebih luas, berbeda dengan buah-buahan lainnya. Ya, makanan pokok di daerah Arab sana ya, di wilayah Arab dan sekitarnya. Adapun kita, ya makanan pokoknya berbeda. Tetapi kurma dan anggur ini memang spesial ya, memiliki rasa manis yang spesial sehingga pada saat kita berbuka puasa dianjurkan mendahulukan atau pada saat takjil dengan memakan kurma, karena manisnya dan itu sangat bermanfaat untuk mengembalikan energi kita pada saat kita seharian menahan dari lapar dan dahaga ya. Pada ayat 35, tujuan diciptakannya biji-bijian dan ladang-ladang ialah agar makhluk hidup dapat memakan buah-buahan dan hasil tanaman yang disebutkan itu, juga memakan hasil produksi mereka dari pepohonan, tanaman, biji-bijian dan buah-buahan tersebut seperti jus, sirup dan lain sebagainya. Itu semua adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka, bukan karena kemampuan dan kekuatan mereka. Maka tidakkah mereka mensyukuri berbagai nikmat Allah yang tidak bisa dihitung tersebut? Ini merupakan perintah bersyukur yang diungkapkan dengan bahasa pengingkaran. Afala yashkurun? Tidakkah mereka bersyukur?
Kalau dalam istilahnya disebut istifham ingkari, pertanyaan tetapi jawabannya ya pasti bala, betul ya Allah. Tidak mungkin kita manusia, petani, bahkan pakar dalam bidang pertanian, guru besar memiliki kemampuan apapun yang mampu menciptakan berbagai macam jenis tumbuhan ataupun biji-bijian yang Allah ciptakan. Kalau mengawinkan atau membuat rekayasa dan ini menggabung-gabungkan silang dan sebagainya mungkin, tapi kalau menciptakan dari sesuatu yang tidak ada itu sesuatu yang mustahil ya. Maka disinilah kekuasaan Allah Ta'ala yang luar biasa. Setelah memerintahkan mereka untuk bersyukur kepada Allah Ta'ala, mensyukuri Allah adalah dengan beribadah hanya kepadanya. Selanjutnya Allah menerangkan bahwa mereka tidak puas dengan hanya meninggalkan kewajiban bersyukur. Mereka bahkan menyembah kepada selain Dia dan berbuat kesyirikan. Itulah manusia yang tidak pandai bersyukur. Maka di surah Quraisy itu Allah mengingatkan bagaimana seharusnya yang mereka lakukan ketika Allah sudah memberikan nikmat yang besar ya. Alladzi at'amahum min ju', Allah yang telah memberikan makan kepada mereka dari sebelumnya merasa lapar, wa amanahum min khauf, dan memberikan rasa aman kepada mereka dari rasa takut yang mereka alami sebelumnya. Seharusnya mereka menyembah ya, falyabudu rabb hadzal bait. Seharusnya mereka menyembah pemilik Rabb Ka'bah ini yang telah memberikan banyak sekali nikmat kepada orang-orang Quraisy pada saat itu, dan itu juga kembali kepada kita semuanya. Ketika kita merasakan nikmat yang besar yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, kompensasinya adalah kita harus beribadah dengan totalitas kepada zat Allah Ta'ala yang telah memberikan sekian banyak nikmat itu. Allah pun berfirman di ayat 36, Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Ayat ini biasanya dibaca ya pada momentum akad nikah ya, untuk memberikan pengantar supaya kita semuanya berpikir bahwa itu adalah termasuk di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Kata-kata subhana itu pasti dilanjutkan dengan kekuasaan Allah yang luar biasa, menunjukkan bukti Allah itu maha suci ya, dari sekutu. Dialah yang menciptakan segala jenis dan macam warna, rasa, dan bentuk dari tanaman, buah-buahan, dan tumbuh-tumbuhan, yang telah menciptakan laki-laki dan perempuan, jantan dan betina, dan yang telah menciptakan berbagai bentuk makhluk yang tidak mereka ketahui, sebagaimana firman Allah Ta'ala di ayat yang lain, An-Nahl ayat 8, wa yakhluqu ma la ta'lamun. Allah menciptakan apa yang tidak kamu ketahui, baik itu yang tidak bisa dilihat, yang tidak bisa diraba, yang tidak bisa disentuh. Kita semuanya makhluk yang dhaif, yang lemah, yang tidak tahu kecuali dengan ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga ayat 49 surat Adz-Dzariyat, wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah Ta'ala. Intinya sang pencipta, ciptaan yang luar biasa ini seperti manusia, flora, fauna, dan berbagai bentuk ciptaan lainnya yang tidak kita ketahui adalah suci dari sekutu, tandingan, dan maha kuasa atas segala sesuatu. Ayat ini memerintahkan untuk menyucikan Allah Ta'ala dari segala hal yang tidak patut baginya, sebagaimana ayat sebelumnya yang memerintahkan untuk bersyukur kepadanya. Jemaah sekalian rahimakumullah, setelah memaparkan petunjuk tentang ba'ats dan hasyr dengan fenomena bumi sebagai ruang, selanjutnya Allah Ta'ala menuturkan
Ada 4 petunjuk fenomena masa yang ada di alam raya ini menuntut kepada kita untuk berpikir dengan akal yang jernih. Yang pertama yaitu penciptaan malam dan siang, serta silih berganti keduanya secara terus-menerus. Yang kedua, berputarnya matahari di orbitnya sampai ujung perputarannya. Yang ketiga, Allah Ta'ala menetapkan tempat-tempat yang menjadi jalur bulan dalam gerak edarnya. Yang keempat, masing-masing dari matahari dan bulan tidak bisa saling bertemu antara satu sama lainnya. Inilah 4 petunjuk yang harus menjadi pelajaran bagi kita semuanya menggunakan akal pikiran. Yang pertama, bahwa di antara berbagai petunjuk kuasa Allah Ta'ala yang agung adalah penciptaan malam dan siang, serta silih berganti keduanya secara terus-menerus. Allah pun menarik siang dari malam dengan mendatangkan cahaya, sehingga gelap pun sirna. Allah pun mengambil malam dari siang, sehingga makhluk berada dalam kegelapan dan cahaya sirna. Begitulah keduanya datang secara silih berganti. Saat salah satunya pergi, yang lain langsung datang menggantikannya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, yughshil lailan nahar, dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Surat Al-A'raf ayat 54. Hal itu akibat dari perputaran bumi pada porosnya dari barat ke timur, sehingga matahari terbit di separuh belahan bumi dan terbenam di separuh belahan yang lainnya. Dan pada masing-masing gelap dan terang tersebut terdapat kemanfaatan dan kebaikan. Saat gelap tiba, waktunya untuk beristirahat dari aktivitas dan kepenatan. Sedangkan saat cahaya bersinar, terdapat kesenangan, beragam aktivitas, dan bekerja untuk mengais rezeki. Kita di Indonesia yang termasuk negara tropis yang berada di Khatulistiwa, luar biasa nikmatnya, seimbang. 24 jam yang kita lewati sehari semalam seimbang, kurang lebihnya ya 12 jam terang, 12 jam gelap, ini seimbang. Ada negara-negara di belahan dunia yang lainnya yang pada waktu-waktu tertentu mereka, ini ada 8 negara di dunia, tidak pernah ada malam, tidak seluruhnya tapi sebagian ya daerah. Di Norwegia ada 2 daerah yang tidak mengalami malam. Kemudian di Islandia juga demikian, hal ini terjadi selama bulan Juni berlangsung. Matahari tidak terbenam. Kemudian Greenland, malam tidak terjadi di daerah Koanak yang terletak di ujung utara Greenland. Kemudian di Alaska, kemarin menjadi perdebatan ya pada saat masuknya bulan Ramadan, karena sudah ada perhitungan waktu terbitnya hilal di Alaska sana, di Amerika bagian utara sana. Terjadi di kota Barrow yang merupakan kota kecil, dibangun di bawah titik beku. Kemudian di Swedia, yaitu Kiruna, kota yang paling utara di Swedia, matahari tidak terbenam dari Mei hingga Agustus. Kemudian di Kanada terjadi di 2 tempat, yaitu di Yukon dan Nunavut. Kemudian Finlandia, di musim panas matahari memancarkan cahayanya selama 73 hari. Dan di Rusia hanya terjadi di Saint, kota paling utara di dunia. Kemudian ada 4 negara yang memiliki waktu malam yang terpanjang. Kalau tadi tidak pernah ada malam, ini malam terpanjang, tapi sekali lagi tidak full ya, hanya beberapa waktu ya, karena di Alaska tadi, di
di sebuah kota di Alaska Timur tidak dapat matahari selama 65 hari. Kemudian di Kanada, di sana ada sebuah kota matahari tidak terbit lebih dari 12 jam selama musim dingin. Kemudian di Finlandia, negara ini tidak akan terima sinar matahari selama musim dingin, yakni 3 bulan. Dan di Norwegia ada wilayah Torps terkenal memiliki polar night, yakni tidak alami malam selama 2 bulan. Inilah sama sekalian ya, keajaiban-keajaiban yang ada di alam raya, semua itu tidak terjadi secara kebetulan ya. Allah Ta'ala yang memberikan kuasanya. Persoalannya kalau ada sebagian kaum muslimin di daerah-daerah ini agak sulit bagaimana cara berpuasanya ya. Kalau tidak pernah ada malam, masa puasa full ya siang harinya itu. Ada yang hanya 1 jam saja malamnya, setelah buka langsung sahur ya. Nah, kira-kira bagaimana ya? Ada perbedaan pendapat, ada yang mengikuti supaya tidak berat mengikuti Mekah. Jadi sahurnya dan bukanya mengikuti waktu Mekah supaya tidak memberatkan. Allahu a'lam bishawab. Yang kedua, sama sekalian, ayat berikutnya yaitu ini menjadi bukti lain atas kuasa Allah adalah berputarnya matahari di orbitnya sampai ujung perputarannya. Hal itu adalah ketetapan Allah yang maha menang, maha menundukkan, dan pengetahuannya meliputi segala sesuatu. Terdapat 2 pendapat di kalangan ahli tafsir terkait dengan kata al-mustaqar. Pertama, maksudnya mengacu kepada dimensi ruang, yaitu lokasi matahari yang berada di bawah arsy yang sejajar dengan bumi. Sebab dimanapun matahari berada, ia dan semua makhluk berada di bawah arsy. Kedua, maksudnya mengacu kepada dimensi waktu, yaitu waktu berakhirnya pergerakan matahari pada hari kiamat, sampai nanti matahari yang biasanya terbit dari sebelah timur, nanti pada hari kiamat sebelumnya matahari terbit dari sebelah barat, itu baru sudah selesai tuntas. Nah, matahari ini memiliki 2 pergerakan. Pertama, berotasi pada porosnya kurang lebih sekali dalam setiap 26 hari. Kedua, berputar bersama planet-planetnya mengelilingi pusat tata surya dengan kecepatan kurang lebih 200 mil per detik. Al-Mustaqar menurut pendapat ulama dalam kasus yang pertama mengacu kepada pengertian poros yang tetap, sedangkan dalam kasus yang kedua yaitu peredaran matahari mengelilingi pusat tata surya, maka man Al-Mustaqar mengacu pada pengertian pusat tata surya. Perbedaan ya di kalangan para ahli astronomi. Kemudian tanda kekuasaan Allah yang ketiga, yaitu Allah menetapkan tempat-tempat yang menjadi jalur bulan dalam gerak edarnya. Tempat-tempat tersebut berjumlah 28, seperti yang sudah kami sebutkan sebelumnya. Setiap malam bulan melewati satu tempat dengan ukuran rata-rata 13 derajat dalam sehari. Kemudian bulan tertutup dan tidak tampak selama 2 malam apabila bilangan hari dalam sebulan adalah 30 hari. Namun jika 29 hari, bulan tertutup dan tidak tampak hanya semalam. Ketika berada di tempat terakhir, bulan tampak kecil, menguning, dan melengkung serta kembali ke tempat yang pertama hingga menyerupai seperti tandan kurma yang tua, yaitu menguning, kecil, pipih, dan melengkung, yang disebut bulan sabit itu. Tempat-tempat orbit bulan dapat digunakan untuk mengetahui periode bulan, sebagaimana matahari digunakan untuk mengetahui malam dan siang. Sebagaimana di Al-Baqarah 189, wa yas'alunaka anil ahillah, ya, mereka bertanya kepada Muhammad tentang bulan sabit. Qul hiya mawaqitu linnas, katakanlah itu adalah petunjuk
penunjuk waktu bagi manusia dan ibadah haji. Surat Yunus ayat 5 dan surat Al-Isra ayat ke-12 nanti bisa kita tadaburi, kita bandingkan ya antara ayat-ayat ini yang menunjukkan keberadaan bulan, matahari ini semuanya ada hikmahnya yang tidak sia-sia. Matahari terbit setiap hari dan terbenam di akhir hari. Akan tetapi posisi terbit dan terbenamnya matahari berpindah-pindah pada musim panas dan musim dingin. Hal itu yang menyebabkan waktu siang menjadi lebih panjang dan waktu malam menjadi lebih pendek. Jadi kalau ada negara-negara tadi, kota-kota yang malamnya tidak ada panjang siangnya, itu karena peredaran matahari yang berbeda ini. Kemudian sebaliknya, waktu malam lebih panjang dan waktu siang juga lebih pendek. Adapun bulan, Allah menetapkan tempat-tempat orbitnya. Pada malam pertama di awal bulan, bulan muncul dalam ukuran kecil dan redup. Kemudian pada malam kedua, cahaya bertambah terang dan posisinya semakin tinggi, begitu seterusnya. Semakin tinggi posisinya, maka semakin terang cahayanya yang diperoleh dari sinar matahari, hingga menjadi sempurna atau purnama pada malam ke-14 atau ke-15 ya. Kemudian bulan akan menjadi menyusut kembali sampai akhir bulan sehingga bulan tampak seperti badan kurma yang tua. Kemudian tanda kekuasaan Allah yang keempat adalah masing-masing dari matahari dan bulan tidak bisa saling bertemu antara satu sama lain, sebab masing-masing memiliki jalur edar sendiri, sehingga tidak memungkinkan keduanya bertemu. Juga karena matahari berjalan 1 derajat dalam sehari, sedangkan bulan 13 derajat. Mungkin di sinilah yang membedakan ya antara tahun Syamsiyah, yaitu tahun Masehi, dengan tahun Qamariyah, tahun Hijriyah. Karena matahari berjalan 1 derajat dalam sehari, sedangkan bulan 13 derajat. Tanda malam bulan tidak akan mendahului tanda siang atau matahari, karena masing-masing memiliki bidang dan dominasi sendiri-sendiri. Dominasi matahari adalah di siang hari, sedangkan bulan pada malam hari. Matahari, bulan, dan bumi bergerak dan berenang di jalur edarnya di langit, seperti ikan yang berenang di air. Matahari berjalan di jalur edarnya, ukuran radiusnya mencapai 93 juta mil, dan matahari menyempurnakan garis edarnya dalam setahun, sedangkan bulan yang mengelilingi bumi setiap bulan dalam orbit yang ukuran radiusnya mencapai 24.000 mil. Bumi mengelilingi matahari dalam setahun dan berputar pada porosnya dalam sehari semalam. Hal itu menunjukkan bahwa Allah Ta'ala menetapkan garis edar untuk matahari, bulan, dan bumi, sehingga salah satunya tidak menutupi pancaran sinar yang lain kecuali kondisi langka, yaitu ketika terjadi gerhana matahari atau gerhana bulan. Nah, setelah memaparkan bukti petunjuk ruang yaitu bumi dan bukti petunjuk 4 fenomena alam, selanjutnya Allah memaparkan kuasanya yang lain, yaitu menjadikan manusia dapat membelah lautan sebagaimana mereka berjalan di daratan, seperti firman Allah Ta'ala, walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr, dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam dan kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Teman sekalian, Al-Quran ini adalah kitab wahyu. Kalau disebutkan isyarat-isyarat ilmiah yang ada di sana, itu dalam rangka motivasi kepada kita untuk melakukan penelitian. Jadi Al-Quran tidak bicara secara detail ya tentang masalah astronomi, tentang pertanian, tentang peternakan. Al-Quran bukan kitab-kitab ilmu pengetahuan, tapi Al-Quran adalah kitab wahyu yang menjadi inti daripada isyarat-isyarat ilmiah itu adalah keimanan kita, mengembalikan kekuasaan yang sedemikian luar biasa itu kepada penciptanya. Yang paling inti di situ.
kita mempelajari ilmu yang luar biasa, kalau tidak mengembalikan kepada Kholiknya, maka ada yang ateis, ada yang musyrik, ada yang tidak percaya. Nah, itu tidak manfaat ilmunya. Justru yang penting adalah mengembalikan semua kekuasaan itu kepada Kholiknya, yaitu Allah Ta'ala. Jadi setelah menyampaikan tentang tata surya yang demikian luar biasa, Allah mengingatkan di sini tentang fenomena transportasi, yaitu manusia, ya, di antara bukti petunjuk atas kuasa dan rahmat Allah adalah dia menundukkan lautan untuk menopang beban kapal dan mengangkut anak cucu Adam ke dalam kapal yang penuh dengan berbagai muatan ke segala kapal yang penuh dengan berbagai muatan ke segala penjuru negeri guna memenuhi kebutuhan makanan pokok dan penghidupan. Perahu, sampan, dan kapal yang berbobot berat, baik yang digerakkan oleh tangan manusia, kekuatan angin maupun tenaga mesin, dapat meluncur dengan mudah di atas air, mengangkut manusia dan barang dari suatu pulau ke pulau yang lain, dari suatu benua atau benua yang lain, tentu terkait dengan suatu kekuatan yang menahan kapal itu sehingga tidak tenggelam, yaitu kekuatan ada gravitasi, yang itu adalah merupakan hukum alam dan Allah Ta'ala yang menciptakan semuanya itu, ya. Sehingga pada saat zamannya Nabi Nuh sudah ada teknologi kapal yang luar biasa yang kemudian berkembang, ya, sampai pada saat sekarang ini. Wa khalaqna lahum mimithlihi ma yarkabun. Pada ayat ini Allah mengingatkan manusia kepada bukti kekuasaannya yang lain. Allah memberikan kepada manusia bermacam-macam kendaraan selain perahu, bahtera, dan kapal, yaitu hewan-hewan yang dapat dijadikan kendaraan atau alat angkutan, misalnya kuda, keledai, unta, gajah, dan sebagainya. Ini merupakan alat angkutan darat bagi manusia. Nah, berkat kemajuan akal, nalar, dan ilmu pengetahuan yang dikaruniakan Allah kepada manusia, mereka dapat membuat kendaraan-kendaraan yang dapat terbang di udara, mulai dari balon, pesawat terbang, hingga roket-roket yang menggerakkan kapal-kapal ruang angkasa yang kecepatannya dapat melebihi kecepatan suara. Itu semua merupakan nikmat dari Allah kepada manusia. Dengan menyiasati hukum gravitasi, manusia berhasil menciptakan pesawat terbang untuk kepentingan transportasi manusia. Bahkan era akhir-akhir ini, ya, peperangan yang luar biasa yang dulu berhadapan langsung, ya. Peperangan zaman modern sudah perang jarak jauh dengan diluncurkannya roket-roket senjata yang luar biasa. Inilah bukti kekuasaan Allah Ta'ala yang memberikan ilmu kepada manusia, sehingga dengan ilmunya itu manusia mengembangkan teknologi yang luar biasa. Kemudian ayat 43-nya, wa inna sya'nughriquhum fala sarikha lahum wa lahum yunqadun. Kalau Allah menghendaki, Allah akan menenggelamkan dan tidak ada yang menolong dan mereka tidak akan selamat, ya. Allah mengingatkan di sini, jika Allah kehendaki untuk menenggelamkan kapal-kapal yang berlayar di lautan, niscaya akan terjadi datangnya angin badai yang kencang yang menimbulkan gelombang-gelombang yang dahsyat, akan menyebabkan kapal-kapal itu tenggelam. Para penumpangnya binasa dan terjun ke dasar laut, tidak dapat ditolong lagi. Hal ini merupakan suatu peringatan agar manusia jangan sombong, takabur, dan merasa bahwa prestasi mereka menciptakan kendaraan yang dapat berjalan di darat, laut, dan udara adalah semata-mata karena kepandaian otaknya, bukan karena karunia dari Allah. Dari ilmu alam kita dapat mengetahui bahwa sesuatu dapat terapung di atas air jika berat jenis benda itu lebih ringan dari berat jenis air yang dilaluinya. Jadi intinya tidak boleh sombong. Dalam sejarah telah banyak kita ketahui kesombongan akan berakhir dengan kehancuran. Kita ingat bagaimana kisah tenggelamnya kapal Titanic yang luar biasa, ya. Yang mana ini memberikan pelajaran kepada kita, ya. Di sini disebutkan ada Thomas Andre, pembuat kapal Titanic, pun berkata, kapal ini tidak akan pernah tenggelam, bahkan oleh Tuhan sekalipun. Sesumbarnya begitu, ya.
Namun ternyata kuasa Tuhan membuktikannya. Kapal fenomenal itu menabrak gunung es dan tenggelam di Samudra Atlantik. Kapal pesiar yang luar biasa sampai difilmkan itu ya, luar biasa. Jadi ini kapal yang lengkap dan rasa-rasanya tidak mungkin ya dalam waktu ya ini pelayaran pertama, tapi justru menjadi musibah yang luar biasa, yang memang ada banyak kejanggalan ya di sana. Ya, semuanya adalah takdir Allah Ta'ala. Di antara kejanggalannya, kapal ini kapasitasnya 2000-an penumpang, tetapi sekoci-sekoci, sampan-sampan kecilnya itu hanya maksimal 1.200 saja yang bisa menumpangi di sekoci-sekoci itu. Nah, terus yang lain naik apa ya? Artinya ini tidak diprediksi akan mendapatkan musibah yang sedemikian luar biasa ya. Ini kembali ya menunjukkan bahwasanya manusia itu lemah. Kalau mereka punya prestasi, punya kemampuan, itu adalah takdir Allah Ta'ala dan kembalinya harus kepada Allah sebagai Maha Kuasa. Ayat terakhir, illa rahmatan minna wa mata'an ilahin. Pada ayat ini Allah menegaskan bahwa karena kasih sayangnya yang sangat besar terhadap hamba-hambanya dan agar mereka dapat bersenang-senang menikmati karunia-Nya, maka Allah tidak membiarkan kendaraan-kendaraan itu semua binasa, baik yang berjalan di darat, berlayar di permukaan dan di dalam air, maupun yang terbang di udara. Apalagi jika orang-orang yang menggunakan kendaraan itu tidak takabur serta selalu cermat dan berhati-hati. Apabila sewaktu-waktu terjadi kecelakaan, itu adalah karena yang bersangkutan tidak berhati-hati, kurang cermat, lalai, dan sebab lainnya. Faktor kecelakaan mungkin kalau bisa diamati ya, baik itu kendaraan atau yang lain, itu mungkin sampai 90% karena human errornya, karena manusianya. Kalau kendaraan mobil ya mungkin karena ngantuk, karena capeknya, bukan semata-mata karena situasi di lapangan, tapi karena kelalaian daripada pengendaranya. Sebagai penutup ya, kita perlu bersyukur kepada Allah Ta'ala, Allah yang telah menyegerakan azab bagi umat-umat dulu sebagai peringatannya, dan Allah masih menangguhkan azab bagi umat Nabi Muhammad sampai hari kiamat. Meskipun banyak di antara umat Nabi Muhammad yang mendustakan beliau, hal itu sebagai penghormatan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Demikianlah kajian kita tafsir Yasin 33-44. Mudah-mudahan bisa memberi manfaat, menundukkan hati kita, lebih mengkhusyukkan ketawaduan kita kepada Allah Ta'ala.